Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Nah, baik mubasyarah. Nah, al-yaum biiznillah sanatim hadzal liqa. Nah, minal liqa'at. Nah, في هذه المستوى في خاصة في مادتي في هذه المادة يعني النحو. نعم. سنتم هذه اللقاء بالمراجعة. نعم. سنتم هذا اللقاء يعني لقاء التدريس لأن في الأسبوع القادم سنمضي إلى الامتحان. نعم. لأن في اللقاء القادم سنقابل الامتحان فهذا اليوم سيكون يوم الأخير لنتدارس ونتعلم في هذه المادة. في هذه خاصة في هذه المستوى. طيب. Ya, jadi insya Allah ini pertemuan terakhir. Sebagaimana yang telah Mu'alim sampaikan pada pekan yang lalu, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kita sama-sama belajar ya, belajar di semester ini ya, di semester ini maksudnya ya. Karena minggu depan ini kita sudah masuk ujian ya, UAS ya. Untuk minggu depan kita akan masuk UAS ya. Pas hari Rabu depan itu adalah UAS hari pertama pada hari Rabu pekan depan. Baik, sebagaimana yang telah Mu'alim jelaskan pada pekan lalu ya. Ya, kita masuk ke latihan soal ya, latihan bentuk-bentuk soal UAS ya. Nah, apa saja nanti yang antum harus pelajari, yang antum harus hafalkan untuk persiapan UAS ya. Nah, ya untuk semester ini kita anggap kita mulai dari judul maksur ya, dan maksur dan mangkus ya. Nah, ya. Semester ini kita anggap kita mulai dari pembahasan tentang al-maksur dan al-mankus. Al-maksur wa ahwalu i'rabihi ya. Dan al-mankus ya. Yang antum harus perhatikan, yang antum harus pelajari itu contoh-contohnya ya. Yang pertama ini contohnya ya, ini harus dipahami ya. Enggak perlu dihafalkan, insya Allah cukup dipahami saja. Ini contoh-contohnya ya. Ya, contoh-contohnya seperti ini ya. Diperhatikan apa? Contoh-contohnya ya. Yang dimaksud dengan yang maksur itu yang mana ya. Kemudian bedanya antara contoh yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga itu apa? Ya, kalau belum paham videonya dilihat lagi. Videonya yang dulu-dulu diputar lagi, didengarkan lagi, atau catatannya dilihat lagi ya. Ya, kalau mencatat insya Allah paham ya. Nah, ya. Jadi perbedaan antara contoh yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga ini, yang pertama itu isim maksurnya itu adalah dia fa'il. Dia fa'il ya. Isim maksurnya di sini posisinya sebagai fa'il atau pelaku. Contoh yang kedua, isim maksurnya di sini dia posisinya sebagai maf'ulun bihi ya. Kemudian contoh yang ketiga, ya, isim maksurnya dia sebagai isim majrur karena selalu didahului oleh huruf jar ya, seperti itu ya. Perhatikan ya. Sedikit Mu'alim ulang ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan maksur itu apa ya? Isim maksur itu adalah setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah itu adalah alif yang sebelumnya terhadap harokat fathah. Alif yang sebelumnya harokatnya adalah fathah. Ya, meskipun bentuknya seperti ya, tapi dia disebut alif, alif lazimah. Yang penting meskipun dia alif atau ya, harokat sebelumnya harus fathah seperti itu ya. Nah,
Atau bisa kasroh seperti ini. Ini sedikit ya. Al-aida seperti ini. Itu kasroh. Nah, ya cukup hafalkan itu saja. Pengertian dan contoh-contohnya dan pengertiannya ya. Nah, sekarang masuk ke isim mangkus ya. Sama isim mangkus ya. Perhatikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini ya. Ya, contohnya ada 3 kelompok contoh ya, sama seperti tadi. Kenapa dibikin 3 kelompok contoh? Karena untuk membedakan. Yang contoh yang pertama, isim mangkusnya itu sebagai fa'il. Contoh yang kedua, isim mangkusnya sebagai maf'ulun bihi. Ya, contoh yang ketiga, isim mangkusnya sebagai isim majrur. Ya, isim majrur. Nah, ya. Ya, artinya ketika dia fa'il dia harus marfu ya. Ketika dia fa'il isim di sini, isim mangkus di sini harus marfu. Ketika dia maf'ul isim mangkusnya dia fathah ya, dia harus mansub atau fathah. Ya, kemudian di sini marfu, tapi marfu'nya bukan dengan domah, bukan dengan domah yang jelas. Domahnya samar, domahnya tidak terlihat. Nah, kemudian yang terakhir dengan kasroh ya, isim majrur berarti seharusnya dia mangkusnya, isim mangkusnya adalah kasroh ya. Tapi karena ini isimnya isim mangkus tidak bisa kasroh ya, tapi tetap dengan ya. Nah, kasrohnya kasroh muqaddarah, bukan kasroh zohiroh. Nah, ya. Kemudian apa bedanya mangkus dengan maksur? Kalau mangkus itu adalah ya lazimah. Kalau yang tadi alif lazimah, kalau mangkus itu ya setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah maksurun maqoblaha, yaitu ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh ya, huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Ya, intinya perbedaannya kalau mangkus itu ya lazimah, kalau maksur alifun lazimah seperti itu ya, alifun lazimah ya. Ya diingat-ingat ya. Kalau maksur, kalau mangkus itu sebelumnya kasroh, sebelum huruf ya-nya berharokat kasroh ya. Kalau maksur, huruf sebelum ya atau alif berharokat fathah seperti itu ya. Nah, hafalkan pengertiannya, kaidahnya ya, pengertian kaidahnya dan contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya dipahami saja, nggak usah dihafal. Kalau kaidahnya dihafal ya. Ini nanti bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jadi nanti bentuk soalnya berupa pilihan ganda. Ya, mu'alim ambilkan dari pengertiannya, contoh-contoh ini ya, contoh-contohnya. Ya, misalkan nanti ya misalkan sami itu al-munadi. Al-munadi ini dia sebagai apa ya? Ya, al-munadi ini dia sebagai maf'ul, fa'il atau isim majrur. Nah, udkur nau'u, udkur nau'ul i'rab minal munadi misalkan. Ya, contohnya misalkan sami itu al-munadi, ma i'rabul munadi. Ya, contohnya misalkan sami itu al-munadi. Ya, kemudian pertanyaannya, munadi ini dia sebagai apa posisi dia di dalam kalimat ini? Al-munadiya misalkan. Ya, ma hukmu kalimah al-munadi minal i'rab ya. Apa hukum i'rab dari al-munadi? Hukum i'rab itu yang dimaksud adalah ini maf'ul, fa'il atau isim majrur seperti itu ya. Nah, baik. Jadi tetap harus dibaca ya. Contoh-contoh tentang maksur dan mangkus harus tetap dibaca nanti. Baik. Kemudian masuk ke lam ta'lil ya, lam ta'lil. Ya. Yang hadir pada pertemuan yang lalu, ketika offline ya, ketika tatap muka ya, itu sudah mu'alim jelaskan kemarin ya. Ya, jadi nanti bentuk soalnya adalah mu'alim akan menuliskan apa? Contoh seperti ini, contoh-contoh kalimat seperti ini ya.
Ya, mu'alim akan tuliskan contoh seperti ini, kemudian ada yang mu'alim beri tanda, ya, beri tanda, beri garis bawah ya. Mu'alim beri garis bawah. Nah. Ya. Nggak usah aja. Nah. Baik. Jadi ini ada 6. Ini ada 6 jenis an-mudmarah. Ada 6 jenis an-mudmarah. Yang pertama adalah lam ta'lil, kemudian lamul juhud, ya, kemudian au, kemudian hatta, ya, kemudian fa as-sababiyah, kemudian wawul ma'iyah. Ya, jadi ada 6. Jadi ada 6. Ya, perhatikan. Ya, jadi ada 6 an-mudmarah. Ada 6 huruf yang dia mewakili an-mudmarah. Ada 6 huruf yang dia menggantikan posisi an-mudmarah atau mewakili huruf an-mudmarah. Ada 6 huruf ya. Dan 6 huruf ini penempatannya atau penempatan di dalam jumlah dia berbeda-beda ya. Penempatannya di dalam jumlah itu tidak sama atau berbeda-beda. Nah, ya, contohnya antara lam ta'lil dengan lamul juhud ya. Kalau lamu ta'lil itu bermakna dia untuk ya, untuk atau agar. Kalau lamul juhud itu apa? Biasanya ya. Kalau lamul juhud itu lam yang difungsikan atau biasanya yang dimaknai dia membantah atau menolak atau membantah. Nah, biasanya diawali oleh makana ya atau lam yakun ya. Ba'da lamil juhud. Nah, lam yang digunakan untuk bantahan atau pengingkaran terhadap sesuatu ya. Biasanya diawali oleh makana atau lam yakun ya. Karena dia bermakna tidak pantas ya. Makana itu artinya tidak layak atau tidak pantas atau tidak seharusnya. Lam yakun asyurti, seorang polisi itu tidak pantas untuk tidak seharusnya atau tidak selayaknya dia liasriko, mencuri ya. Seperti itu. Nah, ya. Kemudian kalau au ini adalah au itu artinya bukan atau ya, tapi sampai atau ya kecuali atau sampai ya. Nah, au yang bermakna ila ya kepada atau illa atau kecuali. Nah, atau sampai. Nah, perhatikan contohnya ya. Istami' nushat tabib ya. Istami' nushat tabib. Ya, dengarkan nasihat dokter. Dengarkanlah nasihat dokter sampai kamu sembuh. Au yatimma syifauka. Atau sehingga sampai kamu sembuh ya. Dengarkan terus nasihat dokter sampai kamu sembuh seperti itu ya. Tahabbab ila ikhwanika. Ya, cintailah ya saudara-saudaramu au tanala ridhohum sampai kamu mendapatkan ridho mereka ya. Atau sehingga kamu mendapatkan ridho mereka. Atau kecuali yu'aqabul musi' ya. Seorang yang berbuat jahat itu akan dihukum
kecuali dia meminta maaf, kecuali dia bertobat, intinya seperti itu, atau dia meminta maaf. Nah, kecuali setelah dia meminta maaf. Yuhramu tilmid, ya. Seorang murid itu diharamkan dari mendapatkan hadiah, ya. Seorang murid tidak akan atau diharamkan bagi seorang murid itu al-mukafaah, mendapatkan penghargaan, au yajtahid, kecuali dia bersungguh-sungguh, ya. Artinya ketika dia bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hadiah atau penghargaan, ya. Di sini artinya au di sini berarti diartikan kecuali, ya. Nah, ya. Kemudian hatta, ya. Ya, au kemudian hatta ini sama sampai, ya, artinya la ta'kul, jangan kamu makan sampai kenyang, ya. Sa'al zamul firash, ya. Saya akan terus di kasur, ya, hatta sampai, ya, yatimma syifai, sampai saya benar-benar sembuh, sampai saya benar-benar sembuh. Nah, la tadkhul, jangan masuk, ya, la tadkhul, jangan masuk sampai kamu diizinkan, sampai kamu diizinkan, ya. Nah, hatta di sini artinya sampai. Nah, kemudian fa asbabiyah, ya, fa asbabiyah artinya adalah menerangkan sebab, ya, menerangkan sebab akibat. Nah, ya, sebab akibat. Nah, lam yusik fayubghodo, tidak berbuat kejahatan tapi dimarahi. Artinya marah itu adalah sebab kemarahan itu adalah kamu berbuat jahat, ya. Misalkan seperti itu. Nah, lam yus'al fayujib, ya. Belum dijawab, belum ditanya tapi dia menjawab. Dia belum ditanya tapi dia menjawab. Nah, artinya jawaban ini ada karena ada pertanyaan, ya. Jawaban ini ada, seorang bisa menjawab karena sebelumnya ada pertanyaan, ya. Meskipun belum ditanya, meskipun belum ditanya. Ya, intinya fa sababiyah itu menerangkan sebab akibat. Nah, sebab akibat. Nah, ya, akibat dari perbuatan itu sebabnya apa? Nah, itu dihubungkan oleh huruf fa ini. Nah, ya, kun layyinal janib, ya. Jadilah, ya, orang yang lembut. Jadilah kamu lemah lembut. Fatuhabba, ya. Akibat dari lemah lembut adalah cinta. Engkau dicintai. Fatuhabba. Sehingga cinta ini, ya, cinta ini ada karena sifat lemah lembut seperti itu. Nah, kemudian wawul ma'iyah, ya, wawul ma'iyah ini menunjukkan apa? Kesetaraan, ya, atau yang diawali oleh huruf lam atau la, ya, menunjukkan, ya, kesetaraan. Artinya apa? Perbuatan itu saling berdampingan, perbuatan yang saling berdampingan, ya. Perbuatan yang saling berdampingan. Nah, ya, intinya nanti akan mu'alim soalnya itu bentuknya adalah nanti ada suatu kalimat, ya, ada satu kalimat panjang seperti ini, ya. Ya, tugas antum adalah menentukan mana huruf-huruf yang merupakan ad-mudmarah, mana huruf-huruf yang merupakan an-mudmarah. Huruf-huruf yang menggantikan an-mudmarah itu antum beri tanda. Antum beri tanda. Ya, insya Allah mudah, ya, hanya diberi tanda saja. Kemudian sebutkan dia huruf apa, ya. Jangan hanya diberi tanda tapi diberi keterangan, misalkan au di sini. Au bimakna apa? Au bimakna ila au illa. Au bimakna illa au illa. Nah, kemudian fa itu fa apa? Fa asbabiyah. Kemudian waw apa? Wawul ma'iyah, seperti itu, ya. Jadi jangan hanya di apa? Di garis bawah atau dilingkari, misalkan, ya. Jadi misalkan soalnya ini lam yuwasil fakir wa yamunna alaihi. Misalkan soalnya lam yuwasil fakir wa yamunna alaihi. Ya. Ya, lam yuwasil fakir misalkan. Ya, antum beri tanda dulu, ya. Mana yang
huruf an mudmarah itu yang mana ya? Ya, beri tanda dulu, bisa antum garis bawah atau antum melingkari seperti ini boleh. Kemudian di sampingnya dijelaskan waw ini adalah wawul ma'iyah. Seperti itu ya. Afwan, ini sulit nulis dipakai. Pakai mouse ini sulit nulisnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya nanti ya, misalkan ada soal seperti ini, dari jawabannya antum melingkari dulu atau garis bawah, kemudian di sampingnya diberi keterangan waw ini adalah wawul ma'iyah, seperti itu. Jangan hanya dilingkari tok, jangan hanya dilingkari atau di garis bawah, tapi harus diberi keterangan di sampingnya waw wawul ma'iyah. Fa ya, contohnya fa di sini dilingkari fa-nya, kemudian tulis fa-nya di situ adalah fa'u as sababiyah. Seperti itu ya. Ya. Contohnya fa di sini fa-nya dilingkari kemudian fa'u as-sababiyah seperti itu. Nah, kemudian hatta sama hatta, kalau hatta di sini ya tidak ada keterangan yang lain ya, tapi tetap ya nggak apa-apa ditulis saja hatta. Hatta bimakna misalkan ila, itu sama saja. Nah. Hatta bimakna ila, seperti itu ya. Ya, au di sini misalkan yu'aqabul musi au. Ya, au. Ya, berarti au bimakna ila au illa. Ya, seperti itu. Ya, jadi cara menjawab dilingkari dulu atau di garis bawah. Kemudian di sampingnya nanti diberi keterangan. Au-nya itu apa? Au bimakna apa? Lamnya apa? Jangan cuma ditulis lam. Lamnya apa? Lamul juhud atau lam muta'lil. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Seterusnya nanti seperti itu semuanya soalnya. Nah. Baik. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Kalau belum paham ditanyakan. Nah, sebelum nanti masuk ke hari ujian, hari UAS. Nah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.